Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman servis elektronik dimanapun berada ya. Di sini alhamdulillah saya disuruh merakit power. Di sini sudah ada power, tapi disuruh nambahin driver ya. Dan di sini sudah dibelikan oleh pemilik power ini. Di sini driver menggunakan Super OCL 500 watt. Ini yang 504 ya, bentuknya driver seperti ini ya, seperti ini. Nah, di sini finalnya hanya 2 set ya, 5200 Toshiba. Oke, saya buka dulu. Nah, ini dia untuk final transistor final 5200 2 set. Terus hardcover saya menggunakan 0,22 ohm. Di sini yang punya juga menambahkan elko ya. Elko nya ukuran 80 volt 10.000 mikro. Ada 2 biji. Di sini juga kipas DC ya. Kipas DC 12 volt. Ini ukurannya agak besar. Untuk hedgingnya menggunakan seperti ini. Dan di sini powernya itu sebentar, saya buka terlebih dahulu. Nah, ini powernya trafonya 5 ampere yang besar ya. Terus di sini sudah ada elko 2 biji 80 volt 10.000 mikro, dan di sini sudah ada driver. Nah, ini kelihatannya driver rakitan ya. Ya, oh bukan ini. Iya deh. Ini driver yang dinamakan driver 3 tingkat itu ya, ini ya. Ini kayaknya 2 tingkat teman-teman. Drivernya ini. Nah, oke, ternyata drivernya ini 2 tingkat. Terus untuk finalnya Sanken 2 set. Ini di tegangan berapa? Di tegangan 32 volt. Dia pakai 32 volt AC. Terus di sini juga sudah ada 2 buah kipas. Nah, ini kipas DC. Untuk tampilan depan seperti ini ya. Akan tetapi kemarin itu lampunya ini tidak berfungsi. Sederhana saja ini powernya. Untuk bagian belakang sekarang. Nah, seperti ini ya untuk bagian belakang. Jack untuk input dan untuk output. Ini sekarang saya akan mencoba untuk merakitnya ya. Untuk merakit power ini. Disuruh merakit saya soalnya. Katanya pemiliknya ini untuk menghandle 15 in 1 dan 12 in 1 ya. Jadi kemungkinan di sini 15 in 1, di sini 12 in 1. Nah, kemungkinan dibuat seperti itu ya, dibuat stereo. Nah, oke, saya rakit terlebih dahulu ya. Ini alhamdulillahirobbilalamin, di sini perakitan sudah 60%. Jadi di sini tadi sudah saya tes untuk tegangan output pada driver sudah aman ya, sudah 0 DC. Dan sekarang saya akan jelaskan cara merakit driver SOCL 504 ini ya. Mungkin dari teman-teman servis ada yang sudah bisa merakit ya. Di sini saya akan jelaskan sedikit. Jadi di sini tuh ada tegangan plus dan tegangan min dan juga ground. Terus di depan ada input. Nah, untuk tegangan plus di sini ada tegangan plus dan tegangan min. Ini mengarah ke elko ya, ke elko. Jadi untuk yang tandanya negatif ini, negatif 80 volt ini mengarah ke negatif elko. Lalu untuk tandanya plus 80 volt itu 80 volt plus mengarah ke positifnya elko. Elko ini, elko supply ini ya, trafo elko. Nah, ini
terus ada ground ya, ground driver di sini. Nah ini GND itu mengarah ke ini, mengarah ke elko, dan di sini apabila diturut ini mengarah ke CT ya. Nah jadi untuk ground driver ini, nah ini G ground ini mengarah ke elko ini, ground CT atau CT ya. Nah terus untuk input di sini ada in, saya masukkan ke tune control, saya masukkan ke potensio. Lalu kaki yang nomor 3 pada potensio menuju ke ini, jack input. Ini ya, jack input. Nah, setelah dirakit seperti itu, yang saya lakukan tadi yaitu mengecek pada output driver ini, yaitu yang ini ya, out. Tadi saya cek untuk tegangan DC-nya kali 10 DC volt ya pada AVO analog. Tadi awalnya itu sempat berapa tadi? Kurang lebih 0,8 volt ya, hampir 1 volt. Nah, 1 volt DC ya, seharusnya di sini 0. Nah, untuk keunggulan driver ini yaitu dilengkapi dengan ini ya, tripod. Di sini ada tripod 102 atau 1 kilo. Dan dimana fungsinya ini untuk mengatur pada output ya, untuk mengatur outputnya driver. Jadi di sini tadi kalau diputar ke kanan yaitu output driver ini muncul tegangan plus, lalu kalau diputar ke kiri tripodnya ini itu tadi keluar tegangan minus. Nah seperti itu. Jadi untuk yang seharusnya itu di sini kita putar supaya pas pada tegangan 0 DC ya. Jadi di sini tidak kena tegangan DC plus atau tidak kena tegangan DC min pada output driver. Jadi di sini sudah dilengkapi tripod untuk driver SOCL 504 ya. Nah, jadi seperti ini. Kenapa mas ini kok enggak sampean pasang ke ini, ke heatsink? Nah ini tadi saya hanya mengecek tegangan output pada driver ya. Saya cek dulu, nanti kalau sudah 0 DC saya akan pasang di heatsinknya ini. Nah jadi rencananya seperti ini ya. Nah seperti ini. Oke sebentar. Nah, mungkin besok akan saya rakit seperti ini. Nah kurang lebih seperti ini. Nanti untuk transistor finalnya yang satunya di sini dan di sini. Nah untuk kipas di sini juga disediakan kipas ya. Nah di sini kipasnya saya taruh di sini. Untuk kipas ini saya ambilkan dari sini ya, dari tegangan ekstra. Di sini ada elko dan diode, cuma itu saja untuk menyuplai kipas ya. Nah besok rencananya seperti ini. Dan di sini sudah larut malam, mungkin saya lanjut besok ya. Dan juga untuk cek soundnya saya lanjut besok. Dan sekarang saya mau istirahat terlebih dahulu, sudah malam. Untuk tegangan tadi saya ukur keluar 35 volt DC ya. Ininya tegangan drivernya ini, tegangan elko ini kurang lebih 35-36 volt DC. Oke, saya lanjut besok ya teman-teman. Di sini sudah malam, saya akan istirahat terlebih dahulu. Oke, sampai jumpa. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, dan sekarang sudah selesai. Di sini powernya sudah berbunyi dan drivernya sudah driver serta transfer final sudah saya pasang ke heatsink ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Dan
di sini ya, di sini tidak muncul suara dengung sama sekali, walaupun sudah di potensionya dibuka ya. Nah seperti ini, mentok di 10. Ini dia tidak keluar suara dengung, dan alhamdulillah. Biasanya kan dia keluar suara ngung seperti itu. Ini sudah on, dan di sini saya menggunakan input seperti ini karena saya tidak punya jack ini ya, jack isi 3 ini. Input pakai MP3. Oke, coba kita dengarkan play musik sedikit saja ya, karena nanti Oke, kita sudah play musik, kita dengarkan. Dan alhamdulillahnya tadi pertama dirakit terus pertama dinyalakan pakai musik itu alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali ya. Yang biasanya itu suara serak atau suara itu kurang normal, dan di sini tadi setelah dirakit lalu pertama dinyalakan suara langsung jernih ya, langsung jernih, tidak serak. Untuk driver SOCL 504 ini lumayan bagus kalau menurut saya. Coba kita dekatkan ke speaker ya. Ini saya putar musik pelan. Biasanya saya kalau mengetes driver serak atau tidaknya itu dengan mengecilkan suara ya. Ya, jadi dikecilin sekecil mungkin tapi suaranya itu tetap terdengar ya. Nah, nanti kalau ada suara serak itu dia kelihatan, kedengeran. Nah, saya seperti itu. Dan di sini saya juga ingin berbagi pengalaman kalau merakit power stereo. Ini kan yang ditakutkan gereng istilahnya, atau gereng. Nah seperti itu ya. Nah, agar meminimalisir gereng atau meminimalisir kurang ground, intinya itu dia kurang ground ya, jadi diusahakan groundnya dari trafo itu urut ya, dari ground dari trafo itu urut. Nah, saya pribadi juga seperti ini cara mengurutkan ground seperti ini ya, dari trafo ini, CT menuju ke elko ini menuju ke speaker, ground speaker itu ya, ground speaker di sana. Nah, pada ground speaker ini lalu saya pecah ke kanan dan ke kiri. Untuk ground speaker yang kanan saya arahkan ke bagian driver yang kanan ini. Untuk ground speaker yang kiri saya arahkan ke driver yang kiri. Nah, setelah itu ground dari driver ini menuju kemana? Setelah itu ground dari driver ini menuju ke potensio ya, potensio tentunya. Setelah menuju ke potensio lalu menuju ke belakang lagi di jack input. Nah, terakhir ground itu di jack input. Nah, kalau masih dengung atau gereng itu coba saja body box power ini dikasih ground. Caranya gimana Mas? Dan caranya cukup simpel ya. Saya biasanya ini CT ini saya tempelin ke body trafo juga bisa, ataukah dari CT ini kita langsung mensolder di boxnya ini. Tapi saya lebih groundnya ini CT dari trafo saya kasih kabel menuju ke body trafo. Itu kalau menurut saya pribadi seperti itu ya, untuk meminimalisir gereng saat stereo seperti ini. Gereng itu ya kalau volume mentok itu ya
ada suara dengung nih, dengung kecil, dan itu menurut saya juga mengganggu sih suara dengung seperti itu. Dan alhamdulillah di sini setelah saya urutkan ground, dia tidak dengung ya, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, mungkin tampilannya atau perakitannya seperti ini, mungkin bisa bisa memberi gambaran untuk teman-teman servis ingin merakit power seperti ini ya. Kemarin saya hanya disuruh menambahkan driver, dan di sini sudah saya tambahkan. Kalau di sini ini bawaan ya, ini saya juga nggak tahu ini siapa yang ngerakit, mungkin yang punya power ini. Oke, video kali ini sampai di sini dulu. Yang terpenting itu power itu suaranya nggak serak sama sekali, nah yang penting itu. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu, dan jangan lupa klik subscribe. Oke, terima kasih.